Selamat pagi Pak John, apa kabar Pak John? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat kita semua. Puji Tuhan. Pak John ini di Jakarta atau di US hari ini? Hari ini saya ada di Jakarta. Saya sudah Oke, di Jakarta kira-kira 1 bulan lebih dikit dan saya sudah keliling Indonesia. oke Pak John. Ini kan saya tahu Pak John ini sebagai seorang aktivis, kemudian juga terlibat dalam kegiatan bisnis. Mungkin Pak John, buat teman-teman saya yang belum pernah mengenal Pak John, sedikit Pak John menjelaskan, Ya, menceritakan Pak ya John saya apa ini, kegiatannya di ya Jakarta saya, apa, kemudian di US apa Pak? baik. Saya ini adalah mantan banker dari Citibank dan kemudian saya juga direktur EY, Apa itu Pak? perusahaan perusahaan manajemen konsultan Ernst and Young yang selalu dipakai oleh pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Keuangan. Kami ini memang berangkat dari dasar korporasi ya. Jadi selama lebih dari 30 tahun saya berkecimpung di bidang korporasi sebagai penasehat perusahaan dan juga pemburu eksekutif. Itu Wah, privasi saya. oh, Jadi keren. dari ini sejak 2014 setelah mengawal Pak Jokowi. Saya ini Jokowi diehard by the way. Dulu, dulu ya, Wow. aktivis Jokowi diehard, relawan. Sejak Namun, ini ya, sejak sejak gubernur ya. iya, sejak gubernur dan sampai beliau menjadi presiden pun, saya di Bravo 5 ikut Pak LBP, ikut aktif membantu beliau sebagai relawan. Lalu setelah selesai beliau menjadi presiden, kami sekeluarga bermukim ke Amerika karena anak-anak saya kuliah di Amerika. Jadi kami pindah ke sana sejak 2014 sampai hari ini. Itu kira-kira Pak. Cuman saya tetap memonitor Indonesia sembari melakukan pekerjaan corporate advisory dari Amerika. Dan kebenaran saya ke sini juga ada sedikit pekerjaan corporate advisory membantu perusahaan-perusahaan TBK. Itu sedikit mengenai latar belakang Baik. saya, Pak. Jadi artinya kalau saya ajak Pak John bicara tentang kondisi perpolitikan nasional, bukan artinya Pak John mengetahui persis perkembangan politik nasional kita. Nah, Ya, sekarang saya mau bertanya, Pak, apa apa opini Bapak tentang Jokowi hari ini, Pak? saya ini dulu diehardnya beliau. Namun sejak 2017, saya mulai melihat adanya perubahan di karakter beliau, ya, di mana salah satu tagline kampanye beliau itu adalah revolusi mental yang menjadi daya tarik ratusan juta orang termasuk saya. Sehingga saya amat berharap beliau melakukan hal itu. Namun sampai 2017, 2018 saya melihat ternyata tagline yang beliau dengung-dengungkan itu ternyata, maaf ngomong, tidak terjadi. Saya melihat Indonesia ini cenderung mulai menunjukkan pemerintahan yang condong, uh, Otoritarian. Ya. ini kan sesuatu yang bertolak belakang dengan demokrasi, Pak. Jadi kalau saya lihat selama ini dungungan orang tentang demokrasi Indonesia menjadi lebih maju dan sebagainya, tidak demikian. Saya tidak melihat kemajuan demokrasi di Indonesia selama 10 tahun ini. Pengunduran yang sangat-sangat signifikan. Melihat rekam jejak Pak John menjadi pendukungnya Jokowi, berarti Pak John ini tobatnya 2017 ya, Pak? Saya mulai tobat 2017, Pak, terus terang. Jadi ada Lalu juga yang tobat saya memilih terlambat. Prabowo, saya ikut Pak Prabowo. Terus Oh, terang saja, 2019 2019 saya menjadi relawan Pak Prabowo. di Saya Amerika aktif apa di Amerika di atau di Amerika. Jakarta Saya atau di Amerika? menjadi salah satu pengurus Gerindra di Amerika. Ya, Oke. ya bahkan sampai hari ini pun ya saya masih tercatat sebagai salah satu penasehat Gerindra di Amerika. Saya ingin mendengarkan apa sikap dan opini Pak John setelah Pak Prabowo menggandeng anaknya Jokowi yang
yang dalam catatan Pak John, ada dua hal yang saya lihat. Pertama, sikap politik Pak Jokowi yang Pak John lihat tidak konsisten dengan ucapannya. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo mengambil seorang anak kecil yang justru dari sisi pelanggaran konstitusi sudah jelas. Kemudian yang kedua, dari kematangan politiknya kita bisa lihat dalam debat yang lalu, Cawapres, Pak. Apa Ya, opini Bapak atau komentar Bapak terhadap itu? ya, inilah yang menjadi salah satu faktor utama yang membuat saya dan teman-teman, ya, ada sih teman-teman di Gerindra, ya, yang tadinya sangat mendukung Pak Prabowo menjadi kecewa di Amerika ini. Terus terang saya bercerita Ya, tentang Amerika sajalah, Gerindra Amerika, ya, WNI. Kami kan masih paspor hijau, Pak. Jadi oke. kami ini sebenarnya pendukung Prabowo die hard. Tetapi ketika terjadi MK, pelanggaran konstitusi oleh apa ini yang cawapres sekarang ini, Mahkamah Keluarga. Mahkamah Keluarga ini, ya kan, derakor dinasti politik yang apa berambisius berapa jilid kelihatan sudah. Ternyata beliau ini, Gibran ini, belum berkuasa saja sudah menunjukkan ambisi dan arogansinya, ya. Ya. Dan apabila karakter ini sudah kelihatan di Sejak pra awal. pemilu ini berbahaya karena netizen sudah mencium, ya, bahwa ini 11-12 dengan katakanlah bapaknya, ya, kata netizen, ya, saya dengar Jadi ini sebenarnya 11-12. Gibran ini istilahnya Pak itu 11-12 dengan Jokowi ya Pak? Ya, kira-kira itu yang saya dengar, ya, dari netizen, ya. Banyak di medsos itu, wah, ini 11-12 ya dengan bapaknya kan.